Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting di dalam kimia fisik, yaitu entropi. Sebelum itu, perkenalkan saya Salimun Nawaroh dengan NIM F0B024008. Coba perhatikan gambar di samping. Menurut teman-teman, apa hubungan es batu yang mencair dengan entropi? Es batu mencair karena menerima panas atau energi kalor dari lingkungan sekitarnya. Saat suhu es mencapai 0 derajat Celcius, energi panas mulai digunakan untuk memutus ikatan antar molekul air dalam bentuk padatan es. Akibatnya, es berubah menjadi cair. Di saat es mencair, es yang semula padat dan memiliki molekul-molekul air tersusun teratur dan rapat dalam kisi kristal. Namun pada saat mencair, molekul-molekulnya menjadi lebih bebas bergerak dan lebih acak. Agar lebih memahami, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi entropi atau yang dilambangkan dengan S besar adalah ukuran ketidakteraturan atau keacakan dalam suatu sistem. Konsep ini berkaitan erat dengan arah spontanitas suatu proses. Entropi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Clausius. Dan untuk mencari perubahan entropi, kita dapat menggunakan rumus delta S sama dengan Q per T, di mana delta S itu adalah perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin. Q adalah kalor yang diserap dalam satuan Joule, dan T adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar entropi. Yang pertama itu entropi dan ketidakteraturan. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi ketidakteraturan. Jadi di sini bisa kita pahami secara sederhana entropi itu adalah ukuran dari tingkat ketidakteraturan suatu sistem. Semakin tinggi entropi, berarti sistem tersebut semakin acak, tidak teratur, atau memiliki banyak kemungkinan konfigurasi. Lalu berdasarkan hukum kedua termodinamika, entropi total dari sistem terisolasi tidak pernah berkurang. Artinya, dalam sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, jumlah entropi selalu bertambah atau tetap, namun tidak akan pernah berkurang. Dan secara sistematis ditulis, delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan besar dari 0. Hukum ini menjelaskan bahwa proses alami selalu mengarah pada peningkatan entropi, atau dengan kata lain menuju kondisi yang lebih tidak teratur. Setelah kita memahami apa itu entropi secara umum, sekarang kita masuk ke penerapannya dalam proses yang disebut sebagai proses irreversibel. Proses irreversibel adalah proses yang tidak dapat kembali ke keadaan semula tanpa perubahan eksternal. Artinya, begitu proses ini terjadi secara alami, mustahil untuk terjadi kebalikan secara spontan. Dalam konteks entropi, proses irreversibel biasanya disertai dengan peningkatan entropi yang signifikan karena sistem berubah ke kondisi yang lebih tidak teratur. Contoh nyata dari proses irreversibel adalah proses pembakaran kertas atau kayu, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Saat kertas masih dalam keadaan utuh dan sedang terbakar, lalu setelah kertas terbakar, kertas berubah menjadi abu dan gas yang jauh lebih tidak teratur. Kita tidak bisa mengubah abu itu kembali menjadi kertas tanpa proses kimia yang kompleks dan tidak alami. Proses ini meningkatkan entropi karena hasil akhirnya lebih acak dan tidak terstruktur. Nah, sekarang kita masuk ke konsep entropi dalam konteks yang lebih khusus, yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak bertukar energi maupun materi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti termos yang benar-benar kedap panas dan zat. Dalam sistem seperti ini, berlaku prinsip penting dalam termodinamika, yaitu dalam sistem terisolasi, entropi selalu meningkat. Contoh sederhananya adalah pencampuran dua gas berbeda dalam satu wadah terisolasi. Misalnya, gas A dan gas B masing-masing ditempatkan di sisi terpisah wadah. Setelah sekatnya dibuka, gas akan bercampur secara spontan, dan campuran ini tidak bisa dipisahkan kembali secara alami tanpa alat bantu.
Proses ini menggambarkan bahwa entropi meningkat karena molekul gas menyebar ke seluruh ruang, tidak lagi teratur seperti sebelumnya. Adapun rumus umum di dalam entropi yaitu delta S sama dengan Q per T, di mana kita bisa mencari Q dengan menggunakan rumus M dikali L. Delta S itu ada perubahan entropi, Q adalah kalor yang diserap, T adalah perubahan suhu, dan L adalah kalor uap, serta M adalah massa. Untuk lebih memahami penerapan rumus ini, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu sebuah sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Dari soal dapat diketahui Q-nya yaitu 60 kJ dan kita ubah menjadi satuan Joule yaitu 60.000 Joule. T-nya yaitu 27 derajat Celcius dan diubah menjadi Kelvin dengan menambahkan 273. Jadi suhunya adalah 300 Kelvin. Yang ditanya yaitu perubahan entropi atau delta S. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu delta S sama dengan Q per T. Nah, dari perhitungan Q-nya yaitu 60.000 Joule dibagi dengan suhunya 300 Kelvin, maka didapatkan perubahan entropinya yaitu 200 Joule per Kelvin. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua dengan menggunakan kalor penguapan air. Sebanyak 250 gram uap air pada suhu 100 derajat Celcius mengembun menjadi air pada suhu yang sama. Hitung perubahan entropinya. Kalor penguapan air 2260 Joule per gram. Di sini dapat diketahui masanya yaitu 250 gram. Kalor uap atau L adalah 2200 Joule per gram. Sedangkan suhunya yaitu 100 derajat dan diubah menjadi Kelvin menjadi 373 Kelvin. Dan yang ditanya yaitu delta S atau perubahan entropi. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mencari kalor dengan menggunakan rumus M dikali L, dimana tadi masanya yaitu 250 gram dikali dengan L yaitu 2260 Joule per gram dan didapatkan hasil 565.000 Joule. Nah, setelah itu kita dapat menentukan perubahan entropi atau delta S-nya dengan menggunakan rumus Q per T. Q-nya tadi yaitu 565.000 Joule. Nah, sekarang dimasukkan ke rumus delta S sama dengan Q per T. Jadi delta S sama dengan negatif 565.000 Joule dibagi dengan 373 Kelvin. Tanda negatif menunjukkan proses pengembunan melepaskan kalor. Jadi didapatkan hasil perubahan entropinya yaitu negatif 1514,74 Joule per Kelvin. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa entropi adalah ukuran keacakan sistem. Proses spontan terjadi jika entropi total meningkat. Entropi berkaitan erat dengan hukum kedua termodinamika dan digunakan dalam perhitungan delta S dan prediksi arah reaksi. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi-materi lain berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita anggap itu sebagai misteri hidup yang belum terpecahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.